Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1852. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melakukan, kata Kaisarian. Dia menstabilkan sosoknya dan segera berteriak marah kepada Kaisar Wuyue yang tiba-tiba melakukan gerakan kepadanya. Orang yang bergerak sebelumnya dan memblokir serangan dari Kaisarian itu adalah Kaisar Wuyue. Kaisarian, Kaisar Simei ini adalah milikku, kata Kaisar Wuyue. Dia meraung dan mencibir. Dia membentangkan 5 jarinya dan menembakkan serangkaian pelangi ilahi. Telapak tangan besarnya tampaknya dapat mengakomodasi pegunungan ini, membentuk pusaran yang menakutkan, menutupi seluruh tubuh Kaisar Simei untuk membawanya ke dalam ruangnya sendiri. Jika kamu ingin mengambil Kaisar Simei dari tanganku, jangan pernah berpikir tentang itu, kata Kaisarian dari kuil 10. Dia berteriak dan marah, dan lalu dengan keras sosoknya tiba-tiba menghilang menjadi kabut berwarna abu-abu. Sebelum kemudian kabut meresap ke dalam kehampaan, menembus tiap lubang, muncul di depan telapak tangan Kaisar Wuyue, mengembun menjadi bentuknya, dan tangan besar yang memegang Kaisar Wuyue meninju dengan keras. Duar. Kekuatan tinju yang besar berubah menjadi sungai kematian yang panjang, dan di sungai yang panjang itu ada energi hantu dewa yang tak berujung naik, dan suara hantu yang melolong meratap. Sungai kematian yang luas bertabrakan dengan ruang tangan besar Kaisar Wuyue. Duar. Kedua kekuatan yang mengerikan itu saling bertabrakan di udara. Itu bertabrakan satu sama lain sehingga gelombang kejut yang mencengangkan menyapu ke segala arah. Di bawah gelombang kejut itu, semua orang mundur dengan gila-gilaan, dan banyak orang bahkan menyemburkan seteguk darah di tempatnya. Tidak, seseorang berhenti, tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya diselimuti oleh garis-garis energi kematian. Dia menundukkan kepalanya dengan ngeri dan melihat bahwa tubuhnya terkorosi sedikit demi sedikit di bawah energi kematian. Dan tidak peduli bagaimana dia mendorong asalnya, dia tidak dapat menghentikan invasi energi kematian itu, sebelum pada akhirnya dia berubah menjadi abu dan dimusnahkan dalam jeritan kesakitan, dan jiwanya terbang menjauh ke langit. Kaisarian, apakah Anda berani menghentikanku? Kata Kaisar Wuyue. Dia menstabilkan sosoknya, matanya suram, dan dia menembakkan cahaya dingin. Kenapa? Apakah Anda yang diizinkan untuk menyerangku, tetapi aku tidak diizinkan untuk menyerangmu? Kata Kaisarian dari istana ke-10. Dia berkata dengan dingin. Duar. Kedua kekuatan hantu itu saling berhadapan dalam kehampaan, membentuk tabrakan mesin udara yang mengerikan satu sama lain dan memicu medan magnet yang tak terlihat. Baiklah, karena kamu bersikeras melakukannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bunuh. Kaisarian dari istana 10 berteriak dengan marah, dan tiba-tiba sosoknya berubah menjadi bayangan di langit, dan dia langsung melayangkan tinju ke arah Kaisar Wuyue. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kata Kaisar Wuyue. Dia juga mencibir. Segera seluruh tubuhnya dipenuhi gunung. Dia seperti raja dewa kuno melangkah keluar melayangkan tinju, dan seketika gunung-gunung berjatuhan, tanah retak. Kedua belah pihak dengan cepat bertarung bersama, dan gelombang kejut yang dahsyat membuat semua orang berubah warna. Mereka hanya bisa mundur menjauh dengan gila. Bagaimana situasinya? Melihat pemandangan itu dari kejauhan, semua orang yang hadir tercengang. Apakah Kaisar Simei nampak belum ditangkap, tapi Kaisarian dan Kaisar Wuyue malah saling bertarung lebih dulu? Apa-apaan ini? Sementara saat ini di pilar ilahi luar angkasa, hati Qinchen tergerak ketika dia melihat ini. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi Qinchen. Kaisarian dari 10 istana dan Kaisar Wuyue
jelas menganggap Kaisar Simei sebagai milik mereka sendiri dan tidak ada yang mau menyerahkannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Qin Chen dengan cepat menyempurnakan kolom yang tersisa. 71, 72, pilar-pilar kolom formasi dengan cepat jatuh ke dalam kendali Qin Chen. Boom, boom. Adapun dunia luar saat ini guncangan-guncangan terorisme terus melanda, dan dalam sekejap seluruh laut mati tampak seperti kiamat. Hakim Raja Hantu, Sura, Daoju, dan juga yang lainnya semuanya berubah warna dan mundur dengan tergesa-gesa. Selain itu, dampak mengerikan itu terus menghantam di depan formasi roh 4 elemen di kejauhan, menyebabkan seluruh formasi bergetar hebat. Cahaya pada formasi berkedip, cahaya jimat mengalir, dan terdengar suara berderit yang keras. Ledakan di bawah aura yang menakutkan, tubuh leluhur, batu, dan juga yang lainnya yang mengendalikan formasi 4 elemen bergetar hebat, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Ekspresi mereka lamban juga ketakutan. Kekuatan keempat Kaisar Agung terlalu kuat, tetapi akibat dari konfrontasi tersebut hampir mengalahkan formasi roh 4 elemen. Kesempatan bagus. Memanfaatkan kesempatan ini, Kaisar Si Huang yang terjebak di dalam formasi menunjukkan kegembiraan dan dia buru-buru bergerak. Energi batu langit langsung berubah menjadi serangkaian batu gelap kuno menghantam formasi ingin keluar. Di dalam ada serangan gila dari Kaisar Si Huang, dan di luar ada sisa-sisa serangan dari Kaisar Yan dan Kaisar Weiwei yang sedang bertarung. Mundur. Melihat ini, Kaisar Simei mengerutkan kening dan berteriak. Jika ini terus berlanjut, leluhur batu dan yang lainnya pasti akan mati. Setelah menerima perintah dari Kaisar Simei, leluhur batu segera mengambil kembali keempat harta karun tingkat Kaisar Semu satu demi satu, dan dengan suara keras di saat mereka mundur dari formasi, gelombang kejut yang mengerikan menghantam mereka, langsung mengejutkan mereka seperti potongan kertas yang diterbangkan keluar jauh ke belakang. Pergi dengan penuh bekas luka dan dalam kepanikan, leluhur batu dan yang lainnya buru-buru mundur ke belakang. Yah, mundur dengan cepat. Molly juga segera berbaur dengan kerumunan dan buru-buru mundur. Hahaha, Kaisar ini akhirnya keluar dari masalah. Kalian semua akan mati, kata proyeksi Kaisar Si Huang. Kehilangan belenggu formasi 4 elemen. Proyeksi Kaisar Si Huang tiba-tiba membumbung menerobos udara ke langit, dan dia mengangkat kepalanya lalu berteriak. Aku, Kaisar Si Huang, datang ke sini untuk berurusan dengan Simei. Hentikan tembakannya. Dan pada saat ini, suara Kaisar Weiwei dan suara Kaisar Yan tiba-tiba terdengar di benak Kaisar Si Huang. Boom. Bagaimana situasinya? Kaisar Si Huang langsung terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, tiba-tiba bunuh. Dengan teriakan keras, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Weiwei dari 5 gunung suci yang sedang bertarung berteriak dengan marah pada saat yang bersamaan. Keduanya tiba-tiba menghentikan pertarungan mereka, lalu mata mereka dengan dingin juga tajam menembakkan cahaya ke arah Qin Chen yang berada di formasi luar angkasa telarang 9 meter seperti kilat. Pergi. Dua telapak tangan besar seperti tirai langit menutupi langit dan langsung muncul dengan ganas di atas kepala Qin Chen, ingin menghancurkannya dengan kuat. Apa? Sura, Daoju dan yang lainnya yang mundur ke kejauhan tercengang, termasuk Molly dan yang lainnya. Bukankah Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Weiwei dari 5 gunung suci saling bertarung? Namun mengapa mereka tiba-tiba malah bergabung? Dan targetnya bukanlah Kaisar Simei, akan tetapi targetnya adalah Qin Chen yang berada di dalam formasi. Apa yang terjadi? Simei, orang ini adalah inti dari pelarianmu kan? Karena hanya dia yang dapat mengendalikan formasi luang terlarang 9 meter. Kamu benar-benar bisa melarikan diri. Kamu hanya muncul untuk menahanku saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu? Kata Kaisar Yan, dia dan Kaisar Weiwei memiliki wajah yang mengerikan. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Weiwei bukanlah orang bodoh. Mereka sebenarnya telah menyadari sejak awal
bahwa alasan mengapa Kaisar Shimei bisa muncul di sini adalah untuk melindungi Qin Chen yang sedang menyempurnakan formasi ruang terlarang 9 meter. Lagi pula, Laut Mati sekarang ditutupi oleh formasi ruang terlarang 9 meter. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Shimei, dia tidak akan dapat melarikan diri dari blokade formasi ruang terlarang 9 meter. Namun, begitu formasi ruang terlarang 9 meter dapat dikendalikan oleh anak laki-laki yang ada dalam formasi tersebut, maka itu akan merepotkan. Kaisar Shimei dapat dengan mudah melarikan diri dari tempat ini, dan mereka berdua hanya memiliki 2 proyeksi. Jika Kaisar Shimei sampai melarikan diri, dunia bawah sangatlah luas, dan mereka akan pergi kemana untuk menemukan Kaisar Shimei. Jadi, sebelum keduanya bertarung satu sama lain, itu adalah untuk melumpuhkan Kaisar Shimei, bahkan untuk mencegah agar tidak dihalangi oleh Kaisar Shimei. Ketika keduanya bertarung, mereka sengaja menyebabkan dampak akibat yang berujung untuk menyerang formasi roh 4 elemen, memaksa leluhur, batu dan yang lainnya untuk menarik formasi dan melepaskan Kaisar Shi Huang. Dan dengan Kaisar Shi Huang yang menghentikan Kaisar Shimei, maka tidak ada yang akan menghentikan mereka untuk membunuh Qin Chen yang ada di dalam formasi. Dan selama anak di dalam formasi itu terbunuh, tidak peduli seberapa banyak trik yang dimiliki Kaisar Shimei, dia akhirnya akan terperangkap di Laut Mati dan menjadi kura-kura di dalam guci. Hahaha, bocah mati. Kaisarian dari 10 istana dan Kaisar Weiwei memiliki wajah yang mengerikan, dan serangan yang mengerikan tiba-tiba datang ke atas kepala Qin Chen, melenyapkan semuanya dengan paksa. Tidak baik. Melihat ini, Kaisar Shimei menjadi ketakutan dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar yang dari 10 istana dan Kaisar Weiwei memiliki sangat begitu berbahaya, sehingga mereka akan menyelinap untuk menyerang Tuan Muda Qin Chen. 4 Kaisar Agung yang paling agung itu sebenarnya sangat hina. Boom! Kaisar Shimei yang ketakutan dan marah seketika bergegas menuju ke lokasi Qin Chen di dalam formasi, dan dengan suara keras aura menawan yang tak terlihat berubah menjadi kekuatan asli dan dengan cepat terjalin ke arah mereka berdua. Kaisar Shi Huang, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat hentikan dia, kata Kaisar Yan. Dia berteriak dengan marah. Tanpa perintahnya sama sekali, Kaisar Shi Huang telah pulih dari pingsannya, dan dalam sekejap sosoknya, dia tiba-tiba muncul di depan Kaisar Shimei. Dan lalu Kaisar Shi Huang melepaskan sebuah tinju ganas ke arah Kaisar Shimei. Hahaha. Kaisar Shimei, biarkan Kaisar ini datang untuk melayanimu, kata Kaisar Shi Huang. Dia tertawa terbahak-bahak. Tinjunya yang perkasa dan tak terkalahkan, cepat, akurat, dan kejam. Ketika dia melayangkan tinju, batu di langit memecahkan, dan seluruh Laut Mati tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Napas batu yang luas membumbung ke langit, seolah-olah tersapu dari zaman kuno, tidak dapat dihancurkan, menghalangi Kaisar Shimei. Sialan, keluar! Kaisar Shimei meraung, hatinya ketakutan dan marah. Mata poniksnya sedingin es selama ribuan tahun. Di bawah guncangan tubuhnya yang berkelok-kelok, kekuatan tak terlihat dari tingkat Kaisar Agung berkumpul dan berubah menjadi sungai panjang yang menghantam tinju yang dilepaskan oleh Kaisar Shi Huang. Di dalam tabrakan, suara ledakan terdengar. Sebuah batu besar hancur secara samar-samar di kehampaan. Suara retakan saat berikutnya, bayangan tinju mengerikan yang dibentuk oleh Kaisar Shi Huang hancur meledak dalam sekejap. Melihat itu, wajah Kaisar Shi Huang berubah drastis. Aura mengerikan dari Kaisar Agung menyapu. Dia langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya, dan baru saat itulah dia berjuang untuk menstabilkan sosoknya. Retakan muncul di tubuh Kaisar Shi Huang, dan pada saat yang sama, dengan suara keras, kekosongan di belakangnya hancur, membentuk turbulensi ruang yang mengerikan. Tapi, Kaisar Shimei juga nampak mandek di tempatnya, karena halangan dari Kaisar Shi Huang. Ketika yang kuat bertarung satu sama lain, ada perbedaan 1000 mil, itu hanya jeda untuk sesaat. Serangan Kaisarian dari 10 istana dan Kaisar Weiwei telah menyentuh tubuh Qin Chen. Sudah berakhir.
kata Molly. Tidak jauh dari sana, keputusasaan melonjak di hati Molly. Qin-chen, si iblis itu. Dia tidak akan bisa bermain lagi sekarang. Ketika Kaisar Shimei muncul sebelumnya, Molly benar-benar terkejut. Molly tidak pernah menyangka bahwa akan ada ahli Kaisar Agung yang kuat di samping Qin-chen. Namun, Molly tidak pernah menyangka bahwa Kaisarian dari 10 istana dan Kaisar Wuyue dari 5 gunung suci sebagai 4 Kaisar Agung bukanlah orang-orang yang sok tahu. Dan sekarang nasib anak Qin-chen itu sudah berakhir. Dan setelah Qin-chen meninggal, tidak ada seorang pun di pihak mereka yang akan mampu mengendalikan formasi luang angkasa terlarang 9 meter. Dan Kaisarian dari 10 istana dan yang lainnya akan punya cukup waktu untuk membersihkannya satu persatu. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri, kata Molly. Dia gelisah dalam hatinya. Matanya berkedip-kedip dengan panik dan dia sudah punya ide untuk melarikan diri. Ledakan! Di bawah tatapan semua orang, Kaisarian dari 10 istana dan Kaisar Wuyue tampak ganas. Mereka membanting Qin-chen dengan telapak tangan dengan tawa yang keras. Kekuatan Kaisar Agung yang tak ada habisnya menyapu, memusnahkan segalanya, dan kekuatan penghancur yang dahsyat seperti lautan luas langsung menyerbu Qin-chen di pilar angkasa, menelannya dengan dahsyat. Kaisar Shimei, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa lari sekarang, kata Kaisarian dari 10 istana. Dia berbalik, tidak peduli untuk melihat hasilnya sama sekali. Dia sudah sangat yakin anak itu pasti akan mati. Senyum percaya diri terukir di sudut mulutnya. Sementara Kaisar Shimei, dia menutup telinganya terhadap omongannya, tetapi dia tampak ketakutan dan marah menatap lokasi tempat Qin-chen di ruang angkasa berada, cemas di dalam hatinya. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Qin-chen. Meskipun Qin-chen kuat, namun dia hanyalah seorang ahli tingkat Kaisar Semu. Bagaimana dia bisa menahan serangan dari Kaisarian dan juga Kaisar Wuyue? Bahkan jika Kaisarian dan Kaisar Wuyue hanyalah proyeksi bersama, namun kekuatan mereka berada di luar imajinasi siapapun. Saat ini, leluhur batu dan yang lainnya juga tercengang. Melihat ekspresi Kaisar Shimei dan yang lainnya yang hancur, Sura Daoju dan yang lainnya tiba-tiba merasa lega dan sangat segar. Tuan mereka layak menjadi tuannya dan mereka mengendalikan situasinya dengan mudah begitu datang. Kaisarian dari 10 istana dan Kaisar Wuyue nampak mencibir dan mereka berdua melangkah maju siap untuk berbicara, namun tiba-tiba 4 Kaisar Agung benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Tuan muda ini hampir terhempas oleh pukulan ini. Tiba-tiba sebuah suara perlahan terdengar dari belakang mereka. Suaranya tidak keras tetapi seperti guntur. Semua orang yang hadir menjadi ketakutan. Mereka semua menatap pilar ruang di depan mereka dengan ngeri. Di pilar ruang dewa, aura Kaisar Agung yang melonjak perlahan menghilang. Dan sosok perlahan muncul. Itu adalah Qin-chen yang berada di pilar ruang ilahi. Dan seharusnya telah dimusnahkan menjadi ketiadaan. Namun nampak dia baik-baik saja. Pada saat ini Qin-chen mengambang di sana dengan utuh. Dengan cahaya ilahi ruang yang bertahan di sekelilingnya. Seperti murai yang tertanam dalam kehampaan sempurna dan tak tertandingi. Apa kamu? Kaisarian dari 10 istana dan Kaisar Wuyue seketika mengecilkan pupil mata mereka dan menatap Qin-chen. Setelah melihat napas ruang di tubuh Qin-chen, keduanya terkejut. Apakah itu sudah menyatu dengan formasi telarang neter? Rasa takjub langsung muncul dari hati keduanya. Pada saat ini, Qin-chen telah menyatu dengan sempurna bersama formasi ruang telarang 9 meter. Meskipun serangan mereka sebelumnya mengenai Qin-chen, namun serangan mereka terlipat ke dalam lapisan ruang dan sebagian besar kekuatan mereka hilang. Dengan ledakan penyerapan, hanya sebagian kecil saja kekuatan yang jatuh pada tubuh Qin-chen. Jadi, pihak lain bisa aman dan sehat. Tidak, bagaimana anak ini melakukannya? Mungkinkah dia telah mengendalikan formasi ruang telarang 9 meter? Kaisarian dan juga Kaisar Wuyue tampak merasa tidak percaya.
Dengan tingkat kultivasi anak di depannya saat ini, hanya ada satu kemungkinan jika dia ingin mencapai formasi fusi tubuh yang sempurna, dan itu adalah pihak lain telah sepenuhnya mengendalikan formasi ruang telarang 9 meter. Ya, berkat akting kalian berdua, aku punya cukup waktu untuk menyempurnakan formasinya. Harus aku katakan bahwa penampilan kalian berdua sangat luar biasa, kata Qin-chen. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Qin-chen benar-benar bertepuk tangan di tempat. Hal itu membuat semua orang tidak bisa berkata-kata.